Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Nabiha Ramadhani Sirait dengan NIM 11016230071 dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Di sini saya ingin memaparkan hasil diskusi saya yang ke-6 terkait mencari satu data di sekitar saya dan membandingkannya dengan data lainnya dan mencari perbedaannya. Nah, data pertama yang saya temukan tuh mengenai jumlah penumpang KRL se-Jabodetabek. Nah, sumber yang saya ambil di kompas.com dengan judul KAI komuter sebut rata-rata penumpang KRL per hari itu mencapai 757.000 orang. Nah, isi datanya yang perkiraan intinya itu rata-rata penumpangnya per hari 757.000 orang sesuai judul. Dan yang kedua ada lonjakan saat jam sibuk, yakni pagi dan sore, bertepatan dengan orang yang pergi dan pulang kerja. Lalu jenis datanya time series, yakni jumlah per hari, dan sifat datanya itu dinamis, di mana dia itu berubah setiap hari dan waktunya. Nah, untuk data yang kedua, di sini saya mengambil daftar harga makanan McDonald's dari Indonesia. Sumbernya website resmi dari McDonald's itu sendiri, dan contoh isi data itu berupa contoh data harga. Dimana yang pertama Big Mac itu seharga 42.000, Match Chicken seharga 35.000, dan es teh seharga 9.000. Sehingga jenis data ini termasuk numerik kategori, di mana menjelaskan harga produk, dan sifat data statis, di mana dia berubah hanya ada saat penyesuaian resmi. Nah, untuk perbandingan saya di antara kedua data tersebut di jenis datanya itu sendiri, sumber pertama tuh dia tuh kuantitatif dinamis dari jumlah penumpang dan juga time series. Lalu sumber keduanya dia kan dari harga makanan, sehingga dia tuh termasuk kuantitatif statis dan termasuk bagian kategori. Untuk sifat perubahannya dia, untuk data pertama atau sumber pertama, di mana dia tuh terus berubah-ubah karena dia dihitung dari jumlah per hari, dan dia juga berdasarkan waktu, yakni jam sibuk serta hari kerja atau libur. Lalu untuk sumber keduanya, dia tuh harganya cenderung tetap dan biasanya dalam jangka pendek, di mana biasa terjadi perubahan sewaktu-waktu menyesuaikan dari pihak atasnya atau pihak resminya. Nah, konteks penggunaan mereka juga berbeda. Untuk sumber pertama, dia cocok untuk menganalisis mobilitas penumpang atau orang-orang atau masyarakat dan kebutuhannya operasional, dan juga menganalisis tren waktu. Untuk sumber keduanya, dia cocok untuk menganalisis ekonomi dari konsumen itu sendiri, kondisi ekonomi, lalu pola konsumsi dari konsumen, dan juga perbandingan harga. Nah, kesimpulan yang saya ambil, meskipun keduanya dari data penumpang dan juga daftar harga, itu sama-sama data numerik di mana menampilkan angka. Namun terdapat perbedaan juga di mana mereka terletak pada sifat datanya, di mana yang pertama dinamis dan yang kedua statis. Dan juga tujuan penggunanya juga berbeda. Yang pertama mengetahui tren waktu, dan yang kedua untuk mengetahui kondisi ekonomi pengguna dan sebagainya. Nah, data dari sumber pertama lebih cocok dianalisis secara berkala karena mereka terus berubah, sedangkan data dari sumber kedua dia cocok untuk membandingkan harga dan menghitung pengeluaran dari konsumen. Sekian hasil diskusi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.